Sonora FM. Anda masih bersama kami di FM 102,6 Radio Sonora Palembang, masih di acara Selamat Pagi Palembang hingga pukul 10 nanti. Sahabat Sonora, kami mengajak Anda sejenak untuk mendengarkan wawancara kami dengan Dr. Zulhair Ali SPPD KG Hafi Nasim, Ketua ID Cabang Palembang. Ini kami akan menanyakan seputar masalah COVID-19 yang saat ini masih terjadi dan juga ada pernyataan publik Persi. Ini dari Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia. Baik, beliau saat ini sudah ada di ujung telepon. Selamat pagi, Dr. Zul. Selamat pagi. Apa kabar, dokter? Tetap sehat dan semangat. Oke, terima kasih waktunya, dokter. Ini terkait dengan pandemi COVID-19 saat ini masih terus terjadi. Komentar dokter sendiri mengenai mungkin update terakhir atau terbaru dari pandemi COVID-19 khususnya di Kota Palembang sendiri. Ya, kalau kita perhatikan dari waktu ke waktu, posisi kita di Kota Palembang ini masih tidak stabil, masih naik turun gitu ya. Kalau kita lihat informasi kemarin itu sedikit yang positif ya. Kalau tidak salah saya 11 atau berapa ada datanya. Ya. Tapi yang harus kita ingat bukan hanya angka positif itu yang harus kita pelajari, tetapi istilahnya itu adalah positivity rate-nya. Berapa yang kita periksa dan berapa yang positif. Saya mendapat informasi memang sekarang ini reagensia di laboratorium itu sudah habis. Jadi bisa saja angka rendahnya itu karena itu. Tapi kita tidak berharap seperti itu. Kita berharap mudah-mudahan semakin yang banyak yang diperiksa, namun semakin rendahnya terjadi. Oke. Kalau melihat situasi saat ini, dokter, untuk apakah masih banyaknya mereka yang menjadi korban dari COVID-19 ini, kesadaran masyarakat terkait dengan 3M sudah mulai membaik atau seperti apa, dokter? Iya, jadi awalnya kita ingat sejak adanya perwali itu relatif kita senang bagaimana perhatian masyarakat sudah mulai meningkat. Gitu. Namun kalau kita perhatikan di rumah sakit, di Rumah Sakit Muhammad Husin terutama karena saya bekerja di sini. Kemarin kita diskusi dengan tim COVID di Rumah Sakit Muhammad Husin. Ini kita mulai memasuki fase ketiga. Jadi waktu awal dulu banyak sekali, kemudian turun, kemudian juga meningkat, mulai menurun, ini sudah mulai menaik lagi. Jadi memang berapa jumlah pasien yang masuk di Rumah Sakit Muhammad Husin ini kadang-kadang tidak selalu sama dengan angka positif di lapangan. Karena angka positif hari ini mungkin masuknya 2-3 hari atau seminggu lagi. Karena yang dirawat di Rumah Sakit Muhammad Husin ini adalah yang sedang sampai berat, dan justru sebetulnya itu yang harus kita perhatikan. Karena kalau yang tanpa gejala, dia dengan isolasi sendiri di rumah, kita berharap mudah-mudahan 2 minggu kemudian dia akan sehat kembali. Dokter, bagaimana kondisi teman-teman yang bertugas merawat pasien COVID-19 khususnya di Rumah Sakit Dr. Muhammad Husin sejauh pantauan dokter sendiri? Kalau kita perhatikan sehari-hari ya biasa-biasa saja. Tapi kalau kita telusuri lebih dalam, kita sudah lebih kurang 6-7 bulan ini dipaku dengan masalah COVID ini, sudah mulai nampak kejenuhan. Bahkan penelitian di pusat di Jakarta itu terhadap tenaga kesehatan di berbagai daerah di Indonesia itu sudah mulai mengalami burnout syndrome istilahnya. Jadi sesuatu yang memang tanpa kita sadari, mau atau tidak mau, itu ada kejenuhan yang sifatnya menjadi nanti lama-kelamaan akan menjadi depresi. Nah, kita tidak berharap demikian. Jadi oleh sebab itu kita mengupayakan untuk melakukan, kemarin kita rapat di sini dengan direktur utama, kita akan memberikan semacam siraman psikologis kepada para tenaga kesehatan kita agar mereka bisa membangun kembali, mereka bisa semangat kembali, karena tanpa bantuan mereka rasanya agak sulit kita mengatasi pasien-pasien kita yang sedang sampai berat ini. Baik, dokter, ada tanggal 4 Oktober kemarin keluar pernyataan publik Persi, Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia terkait dengan
COVID-19. Bisa disampaikan poin pentingnya, Iya, dokter? jadi begini, sebetulnya ini merupakan respons atas tanggapan bahwa ada kemungkinan rumah sakit itu mengcovidkan pasien-pasien yang bukan COVID. Gitu. Betulnya informasi ini sudah lama kita dengarkan beredar di kalangan masyarakat. Ada masyarakat yang merasa seolah-olah dia ditipu atau dibujuk atau bahkan ada yang cogok begitu agar mau di-covidkan. Tapi itu lama-kelamaan dengan kita memberikan sosialisasi, edukasi itu hilang. Tapi beberapa hari kemarin justru para pejabat tinggi, staf kepresidenan yang mengatakan seperti itu, nah itu menjadi tanda tanya besar bagi kita. Sebetulnya orang-orang yang selevel pejabat tinggi seperti itu gubernur atau kepala staf kepresidenan, langkah yang disampaikan tidak perlu ke media. Kalau memang ada orang yang diduga atau rumah sakit yang diduga menipu atau mengcovidkan, itu langsung aja diusut. Gitu. Karena akibatnya dengan adanya semacam tuduhan atau sangkaan seperti itu akan semakin menjatuhkan moral teman-teman kita di kesehatan ini. Sudah kecapean, sudah betul-betul frustrasi, atau dapat informasi seperti ini, itu sangat mengecewakan. Oleh sebab itulah kemarin Versi membuat semacam klarifikasi bahwa sebetulnya untuk mendiagnosis suatu COVID itu tidak sesederhana kita menetapkan sesuatu, gitu. Dan semua hasilnya itu diaudit. Jadi diaudit oleh BPJS, jadi hampir tidak mungkin untuk melakukan penipuan pada COVID. Kalau memang tidak terdiagnosis, tidak terbukti nanti, dia tidak akan dibayar. Jadi memang betul-betul dia akan berhubung di rumah sakit tersebut. Jadi mohon kalau ada siapapun orangnya, apalagi pejabat, klarifikasi dulu. Jadi klarifikasi bahwa untuk menetapkan COVID itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Sonora FM.